Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudlilillahu fala mudhillalah wa may yudlil hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Kesempatan kali ini kita bisa bertemu melalui kanal dunia maya ini. Dan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan yang sebenarnya biasa disampaikan oleh para imam ketika menjelang sholat, yaitu sufufakum fa inna taswiyata sufi min aqimis sholah. Mari kita luruskan shaf. Lurusnya shaf merupakan bagian dari sempurnanya sholat. Dalam artian kali ini adalah sholat berjamaah. Dan anjuran ini sebenarnya bukan dari imam sholat saja. Imam sholat adalah menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, bahwa kita sholat itu yang berjamaah itu diharuskan merapatkan shaf dan meluruskan shaf, karena lurus dan rapatnya shaf bagian dari sempurnanya sholat berjamaah. Bahkan ada hadis lain yang menjelaskan celah-celah sholat berjamaah antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain. Bila sholatnya tidak rapat, akan menjadi celah setan. Semua pasti tahu setan itu merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Kalau dia diberi celah sedikit saja, dia akan mengganggu manusia, menyesatkan manusia, menjerumuskan manusia. Sesat dan jerumusnya manusia dalam sholat berjamaah bila tidak merapatkan shaf. Itu melalui banyak hal. Bisa jadi orang yang berjamaah tersebut konsentrasinya pudar, konsentrasinya terganggu, entah dengan angan-angan kosong, teringat hal-hal di luar sholat, atau terganggu oleh bayangan-bayangan yang di sekitar, misalnya di belakangnya ada orang lewat lah, atau apa, atau hal-hal yang ada di sekitar orang sholat tersebut. Itulah kesempatan setan untuk mengganggu melalui celah-celah orang sholat. Dan ini terjadi justru secara masif di sekitar kita dengan perantara sajadah. Ya, saya ingatkan, banyak sekarang ini di toko-toko, bahkan khususnya para pengrajin sajadah,
itu berlomba-lomba membuat sajadah yang sangat indah, sangat bagus dengan ukuran yang lebar. Ya, kalau menurut saya pribadi itu sih tujuan pengrajin itu bagus, maunya sajadah itu menarik, dimodif dengan berbagai pernak-perniknya, gambar bunga, gambar apa, dan tidak ketinggalan mereka dengan gambar masjid yang indah, gambar Ka'bah yang sedemikian rupa. Itu bagus, tetapi bagi pembeli perlu mempertimbangkan. Nah, ukuran, terutamanya ukuran sajadah, saya menyarankan atau saya mengajak, kalau memberi sajadah, kalau kecil ya cukuplah untuk satu orang, dirinya sendiri. Tetapi kalau besar, sekalianlah beli yang besar yang bisa menampung beberapa orang. Sekarang ini banyak orang beli sajadah ukurannya nanggung, dibuat satu orang itu masih lebih banyak, maksudnya ada kelebihan kain yang banyak. Kalau dipakai 2 orang kurang. Nah, di sini terkadang jamaah yang lain enggan untuk merapatkan gara-gara ukuran sajadahnya tidak cukup untuk 2 orang tetapi lebih untuk 1 orang. Akhirnya soft sholatnya renggang, dan ini adalah salah satu celah setan mengganggu manusia. Pernak-pernik juga bisa mengganggu konsentrasi, maka saya juga menyarankan kalau bisa belilah sajadah yang polos atau gambarnya tidak terlalu ramai sehingga konsentrasi Anda semuanya tidak terganggu. Ingat, celah setan itu sangat mengganggu manusia, maka jangan beri dia celah sedikit pun dalam sholat berjamaah. Salah satunya dengan cara merapatkan, meluruskan shaf sholat, betis ketemu betis, dan pundak atau tangan ketemu tangan. Minimal kalau orang ukurannya tidak sama tinggi badannya, ya pinggang lah gitu. Demikian, semoga menjadi perhatian kaum muslimin semua yang melihat channel ini, dan untuk disebarkan ke yang lain agar mereka juga tahu bahwa kesimpulannya jangan beri celah pada setan saat kita sholat berjamaah, dan belilah sajadah dengan motif sederhana serta ukurannya kalau kecil ya cukup untuk dirinya sendiri, atau kalau besar ya kalau bisa lebih dari 2 orang, menampung dari 2 orang gitu maksudnya. Kurang lebihnya mohon maaf, terlebih bila ada yang tidak berkenan. Saya pribadi sekali lagi mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.